Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan subuh hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat yang kita dengarkan tadi yaitu ayat yang terdapat di surah Asy-Syams, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Dan demi jiwa dan pembentukannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka kami ilhamkan pada jiwa tersebut ada potensi untuk berbuat kefajiran, keburukan, dan ada potensi untuk melakukan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwa, bersihkan jiwanya, bersihkan hatinya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Dari ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang hati di dalam Al-Quran, maka para ulama itu menyebutkan bahwasanya hati itu terbagi tiga, ya, atau jiwa atau hati terbagi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan qalbun salim, hati yang sehat, hati yang selamat, dan itulah hati yang dibutuhkan nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari yang harta dan anak-anak tidak lagi bermanfaat. Jadi walaupun seorang memiliki banyak anak, walaupun seorang memiliki banyak harta, maka di hari kiamat mereka tidak akan memberi manfaat. Bahkan mereka akan lari dari orang tuanya, akan lari dari saudaranya. Ya, masing-masing akan mengurusi dirinya. Jangankan manusia biasa, para nabi dan rasul saja mereka tidak ada yang bisa memberi manfaat kepada
keluarga dekatnya. Nabi Nuh tidak bisa memberi manfaat kepada anaknya. Nabi Ibrahim tidak bisa memberi manfaat kepada ayahnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi manfaat kepada pamannya Abu Talib dan selainnya. Maka yang beruntung hanyalah orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya hati yang sehat itu adalah hati yang ubudiyahnya, penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat dari kesyirikan, selamat dari maksiat, selamat dari mengada-ada di dalam agama. Demikian juga selamat dari berbagai penyakit hati, seperti hasad, iri, ya, ujub atau bangga terhadap diri, bangga terhadap amalan. Maka hati yang selamat itu adalah hati yang cintanya hanya kepada Allah, ridhonya terhadap apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selainnya dari apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah qalbun salim, hati yang sehat. Kemudian yang kedua, kata para ulama, adalah qalbun mayyit, ya, hati yang mati. Ya, hati yang mati. Diibaratkan juga oleh para ulama dengan hati yang terbalik. Hati yang tidak ada lagi manfaat, wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada manfaatnya. Ya, kenapa? Karena hatinya sudah mati. Inilah hati orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Hati yang tunduk dan menghamba kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hatinya orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik dengan kemunafikan secara i'tiqadi. Tidak ada manfaat, nasihat dan wejangan kepada mereka. Sehingga cintanya bukan karena Allah, bencinya juga bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, penghambaannya bukan kepada Allah tapi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah hati yang mati. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah qalbun marid. Hati yang sakit. Hati yang sakit ini, kata para ulama, itu adalah hati yang berada di antara dua penyeru. Yang mana yang lebih kuat, maka itu yang dia ikuti. Ya. Jadi ada potensi untuk melakukan kebaikan, ada potensi untuk melakukan keburukan. Yang mana yang lebih kuat, maka dia akan mengarah kepadanya. Ya, kalau penyeru kepada kebaikan itu yang lebih kuat, maka dia akan melakukan kebaikan. Ya, tapi kalau penyeru kepada keburukan itu yang lebih dominan, itu yang lebih kuat, maka dia akan melakukan keburukan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama bahwasanya hati yang sakit ini adalah hati yang ada kehidupan padanya. Hanya saja di sana ada penyakit yang butuh diobati. Ada penyakit yang butuh diobati. Karena itu Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahwasanya al-qalbu yamradu kama yamradu al-badan. Wa shifa'uhu al-himyatu wat-taubah. Hati itu bisa sakit seperti badan bisa sakit. Ya, jadi kalau kita biasa merasa pegal-pegal, biasa merasa demam, biasa sakit pada badan kita, anggota tubuh kita, maka sebenarnya hati juga itu bisa sakit seperti itu. Apa obatnya?
kata beliau al-himyatu wat taubah. Ya, obatnya adalah berlepas diri dari berbagai maksiat dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah obat dari hati. Demikian juga kata beliau bahwasanya hati itu ya yaju'u wa yadma'u kama yaju'u al-badan. Hati bisa ya lapar dan haus sebagaimana badan kita bisa lapar dan haus. Ya. Apa makanannya? Wa ta'amuhu adzikr. Makanannya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Ya. Inilah makanan-makanan dari hati kita. Ya. Demikian juga kata beliau, wa ya'ra kama ya'ra al-jism. Hati itu bisa telanjang sebagaimana badan, sebagaimana jasad bisa telanjang. Ya. Wazinatu at-taqwa. Sementara pakaiannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sangat disayangkan ketika orang menangisi jasad-jasad yang mati. Sementara dia tidak menangisi ketika ada hati yang mati. Sangat disayangkan ketika ada orang yang sangat perhatian terhadap penyakit badannya, tapi dia tidak perhatian dengan penyakit hatinya. Ya, padahal matinya hati atau sakitnya hati itu jauh lebih berbahaya daripada matinya jasad. Kalau orang jasadnya mati, ya, selama hatinya hidup, maka insya Allah dia akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan penderitaan di dunia ini berakhir kalau memang hatinya selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari berbagai perkara yang diada-adakan di dalam agama, selamat dari hasad, iri, dengki, kesombongan dan selainnya. Maka orang yang seperti ini akan ya selamat nanti pada hari kiamat walaupun jasadnya mati. Ya. Demikian juga jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau seorang hatinya ya tidak sakit, ya dia akan selamat. Berapa hari kita hidup di dunia ini? Ya, berapa lama kita hidup di dunia? Kalau kita sakit, jasad kita sakit, maka kita akan merasakan hanya selama hidup saja. Ya, tapi kalau hati yang sakit kemudian meninggal, maka ini penderitaan yang akan menanti kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sangat disayangkan ketika seorang itu sangat perhatian dengan penyakit jasadnya, tapi tidak begitu perhatian dengan penyakit hatinya. Ya, walaupun betul bahwasanya jasad yang sehat itu adalah hal yang akan mendukung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang kalau misalnya sakit, ya, banyak hal yang bisa dilakukan oleh orang yang sehat tidak bisa dilakukan oleh orang yang sakit. Ya, maka kita juga perhatian terhadap jasad, tapi lebih perhatian lagi dengan hati kita. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala di dalam sebagaimana di dalam kitab Iqadul Aula Al-Himam Al-Aliyah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala terkait dengan hati yang sakit, ya, hati yang keras. Kata beliau, fasadul qulubi mutawallidun min sittati asya. Rusaknya hati itu bisa disebabkan 6 perkara. Ya. Jadi hati yang rusak itu bisa disebabkan dari 6 perkara ini. Walaupun penyebutan 6 ini bukan batasan. Ada hal-hal yang lain yang juga bisa merusak hati tidak disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala. Ya, hanya saja beliau sebutkan di sini 6 supaya seorang bisa memahaminya dan mudah menghafalnya. Ya. Yang pertama, kata beliau, dari hal yang bisa merusak hati adalah yudnibuna
biraja'it taubah. Itu terus-menerus melakukan maksiat, ya, terus-menerus melakukan dosa dengan harapan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dia selalu bermaksiat dengan apa? Dengan harapan, dengan angan-angan, oh enggak apa-apa kan kita akan bertaubat. Pintu taubat selalu terbuka. Ya, betul bahwasanya pintu taubat itu selalu terbuka. Ya, selama seorang masih hidup, selama matahari masih terbit dari sebelah timur, maka pintu taubat akan terbuka. Tapi tidak boleh seorang itu berangan-angan. Ya, oh enggak apa-apa saya berdosa, bermaksiat kan masih sehat. Ya, kan masih muda, nantilah umur sekian baru bertobat. Ini hal yang bisa merusak hati. Ya, hal yang bisa merusak hati. Karena itu hendaknya seorang, ya, kalau dia melakukan dosa, segera dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dia menunda-nunda, jangan dia memanjangkan angan-angannya. Karena boleh jadi, ya, dia sementara bermaksiat, lalu datang malakul maut. Ya, tidak sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, ini diantara hal yang bisa merusak hati seseorang, yang bisa mengeraskan hati seseorang. Summa qasat qulubuhum, ya, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijara aw ashaddu qaswa. Ya, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kalian menjadi keras seperti batu atau lebih keras daripada batu. Ya. Kenapa? Karena batu itu masih bisa berbekas kalau ya tertimpa air, tetesan-tetesan air. Tapi hati kalau sudah menjadi keras, sudah mati, maka tidak ada lagi bekas-bekas dari wejangan, dari nasihat, dari ayat-ayat Al-Quran, tidak ada bekasnya. Ya, karena itu kita lihat bagaimana orang-orang yang hatinya mati, ya, orang-orang yang hatinya mati, ya, ayat-ayat Allah turun kepada mereka, para nabi dan rasul diutus kepada mereka, tidak ada bekasnya. Bahkan mereka menentang. Karena itu ada seorang, ya, kalau saya tidak salah, seorang tabi'in pernah berucap kepada salah seorang sahabat, ya, kata tabi'in ini, alangkah bahagianya kalian bisa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa membela beliau, bisa bersama dengan beliau. Ya, apa kata sahabat ini? Ya, tidak usah berangan-angan seperti itu. Ya, beramallah sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, karena betapa banyak orang yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak membela beliau, tidak mempercayai beliau, bahkan mendustakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan memusuhi beliau. Ya, maka beramallah sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu berangan-angan, saya juga akan bersama. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yudnibuna bi raja'it taubah. Ya, continue, terus menerus melakukan dosa dengan harapan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang lain, Al Hasan Al Basri mengatakan, iyyakum at-taswif. Hati-hati kalian dari sifat menunda-nunda, sikap menunda-nunda. Ya, iyyakum at-taswif. Hati-hati kalian dari sikap menunda-nunda. Saufa af'al. Nanti saya akan begini, nanti saya akan begini. Ini perkara yang bisa merusak, ya, seseorang. Apalagi anak muda misalnya, dia suka menunda-nunda. Ya. Kemudian yang kedua, dari hal yang bisa merusak hati, kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'maluna bihi. Terus menerus menambah ilmu tapi tidak pernah mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi dia hanya sekadar menambah wawasan, sekadar menambah ilmu, tapi dia tidak amalkan ilmunya. Maka ini perkara yang bisa merusak hati jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang paling penting, yang paling pokok bagi seorang itu adalah dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Walaupun hanya 1-2. Ya, ada ilmu yang sampai kepadanya dia amalkan, ini yang dia lakukan. Ya, karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, orang-orang Arab Badui, ya, walaupun mereka Arab Badui, orang yang tinggal di kampung, tapi komitmennya itu luar biasa. Ya. Ada Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku, kabarkan kepada aku, ya, apa yang diwajibkan kepadaku dalam sehari semalam." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat 5 waktu. Ya. Kata Arab Badui ini, apakah ada selain dari itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la illa anta tawu. Tidak ada kecuali yang sunnah-sunnah saja, tambahan-tambahan saja. Terus apa lagi kewajiban saya yang lain? Puasa Ramadan. Apakah ada yang lain selain dari itu? Kata Nabi, tidak ada. Ya. Bertanya lagi, ya, tentang zakat. Ya. Kata Arab Badui ini, apakah ada yang lain? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada selain yang sunnah. Maka Arab Badui ini pergi dan mengatakan, demi Allah, saya tidak akan menambah dari ini dan tidak akan menguranginya. Ini komitmen yang luar biasa. Ya. Jadi ada ilmu yang dia dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, atau Arab Badui ini, saya tidak akan tambah dan saya tidak akan menguranginya. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aflaha in sadaqah. Ya, kalau dia memang benar, maka pasti dia akan beruntung. Ya, ini menunjukkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ketika seorang itu mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka dia akan beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sedikit. Ya, karena yang diinginkan di dalam ilmu kita adalah pengamalan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal Qur'anu hujjatul laka au 'alaik." Al-Quran itu akan membelamu atau akan menuntutmu. Ya. Kapan Al-Quran membela kita? Ketika kita mempelajarinya, mengkajinya, kemudian kita amalkan. Ada perintahnya kita jalankan, ada larangannya kita jauhi, ada beritanya kita, ya, benarkan. Tidak perlu kita memutaati. Ya. Tidak perlu kita memutaati. Aqimus shalah wa atuz zakah. Tegakkan salat, tunaikan zakat, sudah, jalankan. Ya, jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan selamat. Insyaallah akan selamat. Ya. Banyak orang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, luar biasa ilmunya, luar biasa wawasannya. Ya. Bahkan berbicara tentang masalah salat, berbicara tentang masalah ini, tapi ketika adzan datang, ketika adzan dikumandangkan, apa yang dia lakukan? Iya. Padahal berbicara tentang sholat. Ya, berbicara tentang sholat. Tapi begitu adzan dikumandangkan, tidak bergerak untuk menghadiri adzan tersebut. Di mana ilmu yang kita dapatkan? Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya di antara hal yang bisa merusak hati adalah wa yata'allamuna al-ilma wa la ya'maluna bihi. Mempelajari, menambah wawasan, terus menambah ilmu, tapi dia tidak amalkan. Para sahabat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kata Ibnu Umar bahwasanya kami dulu, ya, mempelajari Al-Quran, kami tidak melewati 10 ayat sampai betul-betul kami pahami dan amalkan ayat tersebut. Inilah para sahabat di dalam belajar. Ya. Jadi sedikit dari mereka amalkan. Kemudian yang ketiga, dari hal yang akan merusak hati, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, wa idza amilu la yukhlisun. Kalau mereka beramal, tidak ada keikhlasan di dalamnya. Ya. Tidak ada keikhlasan di dalam amalannya. Padahal yang dituntut di dalam amalan kita bukan banyaknya. Ya. Bukan kuantitasnya. Ya, tapi keikhlasannya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, ya, kehidupan, kematian untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Kata Fudail bin Iyad rahimahullah, yang dimaksud dengan ahsanu amala
adalah akhlasuha wa aswabuha, yang paling ikhlas dan yang paling mencocoki petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah amalan terbaik. Iya, itulah amalan terbaik yang paling ikhlasnya karena Allah dan paling mencocoki petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi bukan banyaknya. Ya. Bukan banyaknya. Banyak manusia nanti pada hari kiamat dia membawa amalan yang menggunung. Tapi apa kata Allah? Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Sebagaimana di surah Al-Furqan. Kami hadapi amalan mereka yang banyak, kemudian kami jadikan amalan itu seperti debu yang berterbangan. Tidak ada gunanya, tidak ada manfaat. Kenapa? Tidak ada keikhlasan. Ya, ada orang yang membawa satu amalan, membawa sedikit dari amalan. Ya, tapi ternyata amalan yang sedikit ini amalan tersebut menyelamatkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal amalannya sedikit. Ya, salah satu contohnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang memberi minum kepada seekor anjing. Ya. Seorang yang memberi minum kepada seekor anjing. Dengan amalan tersebut dia diselamatkan oleh Allah. Allah mensyukurinya. Apa kata para ulama terkait dengan hadis ini? Kata para ulama bahwasanya di antara sebab yang menyelamatkan dia karena memberi minum kepada seekor anjing itu adalah karena keikhlasannya. Ya. Karena keikhlasannya. Ketika dia habis minum kemudian dia naik, ya. Ternyata dia lihat ada seekor anjing yang kehausan seperti dirinya, maka dia turun. Tidak ada orang yang melihatnya. Tidak ada orang yang melihatnya. Ya, dia turun kembali ke sumur tersebut, dia isi sepatunya dengan air, lalu dia beri minum kepada anjing tersebut. Tidak ada orang yang melihatnya. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, fasyakarahullah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mensyukuri. Ada orang yang hanya menghilangkan ranting. Ya, dari jalan. Tidak ada orang yang melihatnya. Betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan perbuatan ini dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat ringan. Ya, ternyata itu menyelamatkan dia dari siksaan Allah. Sebaliknya ada orang-orang yang melakukan amalan yang besar. Mungkin kita pernah mendengarkan kisah 3 orang yang pertama kali dilempar ke dalam neraka. Pertama qari, pembaca Al-Qur'an. Yang kedua orang yang dermawan. Yang ketiga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, amalannya luar biasa. Bacaan Al-Quran, jihad di jalan Allah, demikian juga menginfakkan, bersedekah. Tapi ternyata kata Allah Subhanahu wa taala ketika bertanya kepada mereka, kenapa engkau lakukan ini? Ya, saya melakukan ini supaya mengharapkan pahala, mengharapkan ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu dusta. Ya, tapi engkau melakukan ini supaya disebut sebagai qari, orang yang hebat membaca Al-Quran. Engkau melakukan ini supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Engkau melakukan ini supaya disebut sebagai orang yang pemberani. Ya, maka mereka ini adalah orang yang dilempar ke dalam neraka. Kenapa? Tidak ada keikhlasan di dalam beramal. Maka di antara hal yang bisa merusak hati, kata Al-Hasan Al-Basri, adalah wa idza amilu la yukhlisun. Kalau mereka beramal, maka tidak ada keikhlasan di dalam amalannya. Dan ikhlas ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah perkara yang sangat berat. Ya, perkara yang sangat berat. Salah satu indikasi beratnya keikhlasan itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kata para ulama, ikhlas itu adalah orang yang menyamakan antara pujian dengan celaan. Kira-kira berat ini, Pak. Menyamakan antara pujian dengan celaan. Orang dipuji ya biasa saja, dicela juga sama. Kira-kira bagaimana? Ini kan berat ini. Biasanya orang kalau dipuji itu, ya. Tapi begitu dicela, itulah beratnya keikhlasan. Ya, dia bisa menyamakan antara pujian dengan celaan. Ya. Kemudian, karena itu Nabi SAW ya. Orang bilang tukang sihir, orang gila, ya sudah biasa saja.
Tapi coba kalau kita Pak dibilangi orang gila. Iya. Dibilangi tukang sihir. Wah, tidak. Luar biasa ini pasti. Ya mungkin kita mengamuk. Ya, ada itu kisahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah bagaimana Dimat. Dimat ini ya ahli dalam pengobatan. Ya, sampai kepada Dimat berita bahwasanya Nabi SAW terkena sihir, gila dan seterusnya. Maka Dimat mencari Nabi SAW. Ya, begitu ketemu, kata Dimat, wahai Muhammad, saya dengar kamu ini terkena sihir dan seterusnya. Ya, sini saya ruqyah kamu. Ya, mudah-mudahan dengan ruqyah saya Allah menyembuhkan engkau. Kira-kira bagaimana ini Pak kalau kita dibilang ini, ya, kamu tersihir di ruqyah. Ya, padahal sehat-sehat saja. Ya, tapi apa kata Nabi SAW? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Kata Dimat, sudah keliling-keliling saya ini belum pernah saya dengarkan kalimat ini. Ulangi wahai Muhammad. Ya, diulangi lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innal hamdalillah dan seterusnya. Ternyata Dimat mengatakan, kalau begitu wahai Muhammad, saya masuk Islam. Justru dia yang sembuh. Ya. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Keikhlasan di dalam beramal. Kemudian yang keempat dari hal yang akan merusak hati, kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Ya, terus memakan rezeki dari Allah tapi tidak pernah bersyukur. Ya. Ya, hanya makan, tidak pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala itu hendaknya kita syukur. Apa itu kesyukuran dengan lisan? Ya, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah dan selainnya, pujian-pujian yang lain. Demikian juga pujian atau kesyukuran dengan hati, ya. Demikian juga kesyukuran dengan amalan-amalan anggota tubuh. Nah, jangan seperti orang-orang yang tidak beriman. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Muhammad. Demikian juga ada ayat yang semisal dengan ini di surah Al-Hijr. Kata Allah Subhanahu wa taala, Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus solihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguhnya Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang melakukan amalan salih, Allah akan masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di dalamnya ya sungai-sungai. Ya. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Sementara orang kafir, orang yang tidak beriman, mereka itu bersenang-senang, mereka makan sebagaimana binatang-binatang ternak makan. Subhanallah, ya. Orang yang beriman makan diawali dengan bismillah. Selesai makan alhamdulillah. Ya, kesyukuran kepada Allah. Ya, tapi yang tidak beriman, bagaimana itu Pak kalau binatang ternak makan? Ada bismillahnya? Ya. Selesai makan ada alhamdulillah? Enggak. Ya. Makan sambil berdiri, makan sambil idat seterusnya. Ya. Ya. Orang yang beriman itu senantiasa menjaga adab-adab ketika makan. Ya. Kemudian setelah itu alhamdulillah. Ya. Tapi ini juga kadang kita lupa. Ya, selesai makan coto, makan ini, apa yang kita bilang? Si panah. Tidak ada alhamdulillah. Ya. Langsung yang keluar, si panah. Ya, subhanallah. Padahal harusnya alhamdulillah. Ya. Kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya seandainya seorang itu ya mengucapkan alhamdulillah selepas dia menikmati nikmat Allah, apakah itu makan atau minum, maka itu jauh lebih baik daripada dunia dan isinya. Hanya ucapan alhamdulillah. Habis makan alhamdulillah, habis minum alhamdulillah. Ya, bangun dari tidurnya alhamdulillah. Maka ucapan ini jauh lebih baik daripada kenikmatan dunia dan isinya. Kenapa? Kata beliau,
karena kenikmatan dunia dan isinya itu akan berakhir. Iya. Habis. Sementara ucapan alhamdulillah inilah yang akan kita petik nanti pada hari kiamat. Ya. Inilah yang akan kita petik nanti pada hari kiamat. Alhamdulillah. Ya, pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan nikmat apapun dari rezeki Allah, apakah itu yang kita makan, yang kita pakai, yang lainnya, maka hendaknya kita banyak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Ya. Dan salah satu doa yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal mewasiatkan kepada muridnya, muridnya lagi mewasiatkan kepada muridnya. Ya. Jadi ini doa jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, diwasiatkan terus. Ya. Apa doa tersebut? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Mu'adz, sungguh saya mencintaimu. Saya wasiatkan kepadamu sesuatu. Ya, jangan pernah meninggalkan hal ini selepas salat. Ya, atau di akhir salatmu. Jangan meninggalkan hal ini di akhir salatmu." Iya. Apa itu? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, ya Allah bantu saya. Ya. Untuk berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Kata para ulama, 3 amalan ini kita tidak bisa melakukannya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersyukur tidak bisa kita realisasikan tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jazakallahu khair. Iya. Kemudian yang kelima, dari hal yang akan merusak atau mengeraskan hati adalah wala yardawna biqasamatillah, yaitu tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, pembagian Allah. Ya. Tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, dengan pembagian Allah. Ya. Rezeki itu sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Si fulan ini rezekinya, si fulan ini rezekinya, tetangga kita ini rezekinya. Semuanya ada rezekinya. Ya, semuanya ada rezekinya. Karena itu subhanallah, di antara keajaiban jamaah yang dimuliakan oleh Allah yang biasa kita lihat. Ada orang sebelum menikah itu rezekinya biasa-biasa saja, bahkan tidak ada, kurang. Ya. Tapi begitu sudah menikah, rezekinya melimpah. Iya. Kenapa? Karena dia punya rezeki, istrinya juga bawa rezekinya. Iya. Begitu lahir anaknya, anaknya juga ada rezekinya. Iya. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau ada orang yang melamar anak kita, tidak usah terlalu banyak pertanyaan, apa kerjanya? Iya. Berapa gajinya? Ya, berapa nipnya? Subhanallah. Ya, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, yang seharusnya ditanyakan bagaimana agamanya. Apakah dia penghuni masjid atau bukan? Ya, ada bacaan Al-Qur'annya atau tidak? Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa may yattaqillaha yarzuq, ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi terhadap setiap permasalahannya. Dan Allah akan memberi rezeki dari segala arah yang dia tidak sangka-sangka. Iya. Tadi katakan siapa? Ya, berapa gajinya, berapa ini dan seterusnya. Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar juga banyak penghasilannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau dia tidak merasa puas. Iya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Banyak orang yang dari sisi materi jamaah yang dimuliakan oleh Allah luar biasa, tidak bisa dia habiskan materinya.
Iya. Tidak bisa dihabiskan hartanya. Tapi dia selalu merasa tidak cukup. Kenapa? Tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ridha dengan pembagian Allah. Kan itu Abu Hazim, ya. Salama bin Dinar, seorang tabi'in mengatakan bahwasanya ya, ketika beliau ditanya, "Ma maluk? Apa hartamu?" Kata beliau, "Limalan ma'ahuma la akhsyal faqr." Saya punya 2 harta. Dengan 2 harta ini saya tidak pernah khawatir kemiskinan. Dengan 2 harta ini. Apa itu? 1, as-siqatu billah. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin Allah Ar-Razzaq. Ya, Allah yang memberi rezeki kepadaku, bukan manusia. Iya. Bukan manusia. Iya. Yang kedua adalah al-ya'su mimma fi aidin nas, berputus asa dengan apa yang ada di tangan manusia. Tidak pernah melihat, tidak pernah melirik, tidak pernah mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Inilah harta yang luar biasa jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Tapi coba Pak, kalau kita selalu melihat, ada mi motornya sing, ada mi mobilnya sing, ada mi ini, ada mi ini, saya tidak ada. Ini yang membuat orang miskin. Iya. Sudah miskin, sakit hati lagi, tidak ada ketenangan hidup. Iya. Tidak ada ketenangan hidup. Maka, iya. Nah, beliau mengatakan, wala yaradawna biqasamatillah. Tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang keenam, dari hal yang akan merusak hati, kata beliau, wa yadfanuna mautahum wala ya'tabirun. Mereka senantiasa mengubur mayat-mayat mereka, tapi mereka tidak mengambil pelajaran. Ini Pak, setiap hari kita ini, ya, mungkin tidak pergi menguburkan mayat, ya, tapi setiap hari kita mendengarkan ambulans lewat. Apalagi kita yang tinggal di jalan raya, ya, setiap hari kita mendengarkan. Setiap malam, setiap saat ada ambulans yang lewat. Entah itu orang sakit yang dibawa atau orang yang meninggal. Tapi pernahkah kita mengambil pelajaran bahwasanya satu saat nanti saya juga akan seperti itu? Iya, sakit. Iya. Kemudian, ya, meninggal. Iya. Dan kalau orang sudah meninggal, tidak ada lagi, tidak bisa lagi beramal. Ya. Tidak mampu lagi beramal, tidak bisa sholat. Ya. Karena itu ada seorang ulama, ya, yaitu Mutarrif bin Syikhir rahimahullah atau selainnya, pernah berkata kepada jiwanya, ya, dia bertanya kepada dirinya bahwasanya wahai jiwaku, ya, kira-kira ketika engkau meninggal, siapa yang salat untukmu? Siapa yang berpuasa untukmu? Siapa yang bersedekah untukmu? Siapa yang berhaji untukmu? Ya. Kemudian dijawab bahwasanya tidak ada. Maka kata dirinya, ya, dia sendiri berkata kepada dirinya, wahai diriku, wahai jiwaku, beramallah sekarang. Ya. Beramallah sekarang. Kenapa? Tidak ada yang bisa salat untukmu nanti ketika engkau sudah meninggal. Tinggal disalati, setelah itu dibawa ke kuburan. Semua amalannya akan terputus kecuali yang diperkecualikan oleh dalil. Ya. Tapi kalau dia juga tidak pernah melakukan amalan tersebut, tidak ada amalan-amalan jariahnya, maka tidak ada harapan. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menguburkan orang-orang yang meninggal, maka hendaknya kita mengambil pelajaran. Ya. Karena itu Nabi dan para sahabat ketika mereka menguburkan orang-orang yang meninggal, mereka sangat tenang. Ya. Mereka sangat tenang. Sampai-sampai kata sahabat bahwasanya itu hampir-hampir saja ada burung yang hinggap di atas kepala kami. Karena saking tenangnya. Ya. Demikian juga ketika mengantar jenazah. Beda dengan kita jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Mengantar jenazah ugal-ugalan.
Sampai di kuburan juga cerita, tidak ada yang bisa, ya, tidak ada yang mengambil pelajaran bahwasanya kita juga akan dikuburkan seperti ini. Ya, bagaimana hati kita tidak keras? Ya, maka ini 6 perkara yang bisa merusak hati seseorang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati-hati kita sebagai hati yang selamat. Insyaallah taala nanti ada pembahasan-pembahasan terkait ya obat-obat penyakit hati, demikian juga ya hal-hal yang bisa menghidupkan hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum kita tutup kalau ada hal yang ingin ditambahkan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam agama kita itu ada 2 hal yang harus selalu kita tumbuhkan pada diri kita. Yang pertama yang disebut dengan sifat ar-raja, harapan. Iya. Yang kedua adalah al-khauf, rasa takut. Kalau ini dimiliki oleh seorang dan sifat ini seimbang, ya, maka insya Allah dia tidak akan berputus asa. Maka ini yang harus dibesarkan pada dirinya. Ya, miliki sifat harapan. Ya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun besarnya dosa seorang hamba, maka Allah akan mengampuninya. Ya, sehingga dia tidak akan berputus asa. Insya Allah tidak akan keluar ya kalimat-kalimat ya buat apa saya bertobat, buat apa saya ini? Ya, tidak ada lagi harapan, tidak. Ya. Harapan itu selalu dibesarkan. Yang kedua, juga selalu diberi rasa takut. Bahwasanya ketika engkau melakukan maksiat, ingat Allah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala melihat dan Allah akan menghukum apa yang kita lakukan. Ya. Maka insya Allah kalau 2 sifat ini seimbang dalam kehidupan seseorang, maka ya dia tidak akan berputus asa. Kemudian disampaikan hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya hambaku melakukan dosa. Ya. Lalu dia mengetahui bahwasanya dia memiliki Tuhan yang Maha mengampuni. Lalu dia berkata, "Ya Allah, saya melakukan dosa, ampuni saya." Maka Allah mengatakan, "Aku telah mengampunimu." Ternyata keesokan harinya ya dia berbuat dosa lagi. Ya, dia berbuat dosa lagi. Kemudian dia bertaubat lagi. Maka Allah mengatakan, "Aku telah mengampunimu." Dan seterusnya. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah bahwasanya
Kalau seorang jatuh pada perbuatan dosa, maka tidak boleh dia berputus asa. Saya berbuat dosa, ya tobat lagi. Perbaharui lagi. Mungkin taubat yang kemarin tidak sempurna. Ya. Maka perbaiki lagi taubatnya, perbaiki taubatnya. Jatuh lagi ya bertaubat lagi. Jangan pernah berhenti dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan terus menerima taubat seorang hamba ya selama dia belum meninggal. Ya, nah, dari sini juga kita tidak boleh mengatakan, kamu ini tidak ada lagi harapan. Ya, tidak boleh kita membuat orang berputus asa. Ya, wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita ini bersikap kepada orang-orang yang membuka aib-aib kita. Ya, kecenderungan manusia kan ingin dipuji, tapi kalau dibuka aibnya, apakah justru kita bersyukur kalau ada aib-aib atau bagaimana posisinya menurut Iya. Nabi SAW bersabda, "Man satara musliman, satarallahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Ya, maka seorang muslim tidak boleh dia membuka, tidak boleh dia menyebarkan aib saudaranya. Ya. Bahkan yang sudah meninggal pun. Misalnya ini, makanya Pak, orang yang memandikan jenazah itu adalah orang yang betul-betul amanah. Ya. Sehingga ketika dia melihat misalnya ada aib pada jenazah itu tidak boleh dia cerita kepada yang lain, sampai kepada suaminya atau istrinya, anaknya, tidak boleh dia cerita. Ya. Tapi kalau ada hal-hal yang baik boleh. Ya, saya mandikan tadi, masya Allah, kayak orang senyum, kayak orang ini begini, bagusnya orang. Itu boleh kalau kebaikannya. Tapi kalau ada aibnya, tidak boleh dia ceritakan kepada siapapun. Ini jenazah. Ya, demikian juga yang masih hidup, tidak boleh kita sebarkan aibnya. Ya. Dan Nabi menjamin siapa yang menutupi aib seorang muslim di dunia, ya, maka Allah akan menutupi aibnya nanti pada hari kiamat. Kecuali kalau orang itu memang ya sudah diperingatkan dari ini bahaya yang disampaikan, ya, tapi justru menjadi-jadi, bahkan bisa mempengaruhi orang, ini boleh. Jangan dekat-dekat dengan itu. Ya, bahaya itu, ini boleh. Ya, untuk mengingatkan manusia, ya, dari keburukannya, dari kerusakannya. Tapi kalau misalnya hanya aib yang ini yang bisa ditutupi, maka harus ditutupi. Ya. Terus bagaimana kalau aib kita dibongkar atau disampaikan saja, diceritakan kejelekannya dan seterusnya, ya, maka ya, orang yang menceritakan aib-aib kita itu artinya dia buatkan kita pahala tanpa kita berbuat. Ya. Jadi kalau seperti itu Pak, luar biasa. Iya. Maka ya dia akan mengirimkan kita pahala. Makanya sebagian ulama mengatakan, seandainya boleh menggibahi orang, maka saya akan menggibahi ibuku. Iya. Seandainya boleh menceritakan aib seseorang, maka saya akan menceritakan aib ibuku atau ayahku. Kenapa? Dialah yang paling layak saya berikan pahala. Ya. Tapi karena ini tidak boleh, ya biar ini dibolehkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka ya, menceritakan aib itu adalah hal yang tidak dibolehkan. Terus bagaimana sikap kita kalau ada yang menceritakan aib gitu, ya kita ya kalau bisa menasihatinya, bisa ini ya kita berlindung kepada Allah dan bersabar di dalam hal tersebut. Ya. Dan itu insyaallah pahala akan mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala.